semuanya. Perkenalkan, nama aku Nia Syahidah Kurotain. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Esa Unggul semester kedua dengan NIM 2023-0302-066. Sini saya akan menjelaskan tentang kelainan genetik. Apa sih kelainan genetik itu? Kelainan genetik adalah kelainan pada gen atau kromosom yang merupakan faktor sifat pada suatu organisme. Kelainan genetik dapat terjadi pada suatu gen, atau pada banyak gen, atau bahkan kromosom. Kelainan genetik multifaktorial melibatkan faktor genetik dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan dan gaya hidup. Kelainan kromosom sering menjadi penyebab keguguran loh. Kematian bayi yang terjadi segera setelah lahir, atau kelahiran bayi dengan Down syndrome. Itu adalah salah satu sindrom yang diakibatkan dari kelainan genetik. Kromosom berfungsi sebagai wadah bagi DNA, zat genetik yang menentukan sifat-sifat manusia. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdiri dari materi genetik. DNA yang terdapat pada setiap sel organisme. Pada manusia, setiap sel normalnya memiliki 46 kromosom, yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh. Ada autosom, dari kromosom 1 hingga kromosom 2, dari kromosom 1 hingga kromosom 22, dan satu pasang kromosom seks, kromosom X dan Y, yang menentukan jenis kelamin. Kelainan kromosom dapat menghasilkan berbagai manifestasi, termasuk pertumbuhan terhambat, keterlambatan perkembangan mental, deformitas wajah, cacat tubuh seperti kebocoran katup jantung dan bibir sumbing. Secara retardasi mental, anomali kromosom juga dapat menyebabkan kelainan pada alat kelamin dan berujung pada kelahiran bayi yang meninggal atau kematian pada bulan pertama setelah kelahiran. Sekarang ada jenis-jenis kelainan genetik. Yang pertama ada Down syndrome. Penyakit genetik murni yang ditemukan adalah sindrom Down, dengan jumlah kasus sebanyak 13 dalam kurun waktu 4 tahun. Penderita Down syndrome memiliki karakteristik fisik tertentu, seperti mata bujur dengan lipatan epikantik atau sedikit sipit dan sayu, otot hipotonia rendah, batang hidung leper, satu garis di tapak tangan, garis sinian, dan lidah yang sering terjulur. IQ penderita biasanya rendah, tetapi pada kasus mosaicism, IQ biasanya tinggi 10-30 poin. Selanjutnya ada sindrom Turner. Sindrom Turner atau TS merupakan kelainan pada wanita ditandai dengan tidak adanya seluruh atau sebagian dari salah satu kromosom seks. Sindrom Turner dikaitkan dengan jumlah kelainan potensial pada banyak sistem organ, sehingga penting mempelajari TS atau sindrom Turner tipe klasik dan manajemennya. Turner syndrome is associated with a constellation of potential abnormalities involving many organs, systems, and the presentation of the TS varies throughout life stage. The classic phenotypic presentation of TS most commonly includes short stature and puberty delay. Selanjutnya ada sindrom Patau. Trisomy 13 atau Patau syndrome is a cytogenetically classified is a 47 XY plus 13 or 47 XX plus 13 due to non-condition at meiosis 1 or
2 are mitosis, mucaism, and portal trisomy due to transition. Patau syndrome is one of the most common chromosal anomalies with an estimated incidence of about 1 or 100 birth characters by the presence by slave lip and or palate. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya kelainan genetik. Yang pertama, ada penyebab disabilitas intelektual dibagi menjadi dua, yakni secara primer dan sekunder. Penyebab primer akibat dari faktor keturunan bisa disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom dan gen. Yang kedua, ada penyebab sekunder akibat penyakit atau pengaruh postanal yang keadaan ini sudah diketahui sejak sebelum lahir tapi tidak diketahui etologinya. Selanjutnya ada klasifikasi IQ. The American Physiology Association atau APA membuat klasifikasi anak disabilitas intelektual, yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ. Selanjutnya ada angka kelahiran penyakit genetik. Kelainan kromosom seperti Down syndrome atau trisomi 21 merupakan kelainan yang paling sering terjadi dengan frekuensi 1 dari 700 kelainan. Dari 1 dari 700 kelahiran dan lebih sering terjadi pada ibu hamil di atas 35 tahun. Trisomi 13 atau sindrom Patau jarang terjadi dengan kejadian 1 dari 8.000 hingga 10.000 bayi baru lahir. Dan gejalanya seringkali cukup parah hingga menyebabkan kematian dalam beberapa jam atau minggu setelah kelahiran. Trisomi 18 atau sindrom Edward juga jarang terjadi dengan frekuensi 1 dari 1.500 bayi lahir. Selanjutnya ada gimana sih cara mencegah kelainan genetik? Mencegah kelainan genetik bisa melibatkan beberapa pendekatan, tergantung pada situasi individu dan jenis kelainan genetik yang dimaksud. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil. Yang pertama ada konseling genetik. Jika ada riwayat kelainan genetik dalam keluarga, atau jika Anda merencanakan untuk memiliki anak, konsultasikan dengan ahli genetik untuk memahami resiko dan opsi yang tersedia. Selanjutnya ada tes genetik. Tes genetik dapat dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan kelainan genetik pada pasangan sebelum kehamilan atau selama kehamilan. Yang ketiga ada pola makan dan gaya hidup sehat. Menjaga gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, menghindari alkohol dan narkoba, serta menjaga berat badan yang ideal. Dapat mengurangi resiko beberapa kelainan genetik loh yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, ada pemantauan kesehatan reproduksi. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes atau penggunaan tiroid, pastikan untuk mengelolanya dengan baik. Karena beberapa kondisi dapat mempengaruhi kesehatan genetik bayi. Yang kelima, ada vaksinasi dan perawatan medis. Pastikan Anda mendapatkan vaksinasi yang diperlukan dan perawatan medis yang sesuai untuk mencegah infeksi atau kondisi yang dapat berdampak pada kesehatan genetik. Selanjutnya, ada pendidikan dan kesadaran. Memahami faktor risiko dan langkah pencegahan dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan genetik. Untuk hasil yang lebih maksimal, konsultasi dengan profesional kesehatan adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi yang sesuai dengan situasi pribadi Anda. Berikut ada daftar referensi.
Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.